Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Maisara Rambe. Saya mahasiswi PPG Angkatan 3 dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Medan 2021. Saya bekerja di instansi UPT SPF SD Negeri 101769 Tembung. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah, ibunda selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Coba ketua kelas nak, siapkan. Diri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sebelum kita belajar ketua kelas, coba lihat rumahnya. Ada yang tidak hadir hari ini nak? Hadir semua? Iya, hadir semua ya. Kita semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Oke, coba dulu rapikan tempat duduknya, mejanya yang masih berantakan, yang masih mereng-mereng, coba dirapikan. Sudah? Sudah rapi? Oke, sudah rapi. Nah, menyanyikan lagu wajib nasional. Buka maskernya, coba buka maskernya. Coba buka maskernya dulu. Buka maskernya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Nah, bagaimana udara yang kalian hirup nak? Bagaimana udaranya? Segar. Iya. Kalau udara yang segar menunjukkan lingkungan yang bagaimana nak? bersih. Iya, lingkungan yang bersih. Pintar anak ibu. Nah, mengapa ibu menyuruh kalian melakukan gerakan tarikan nafas kemudian mengeluarkannya? Karena ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Ya enak ya nak, biar supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya. Ayo 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Diputar-putar, diputar-putar, diputar-putar. Bagaimana? Udah semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Iya, udah, terima kasih. Silakan duduk kembali anak ibu. Nah, anak ibu, kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Ya nak ya. Nah, anak ibu harapkan setelah nanti kita belajar tentang tema kita ini, anak ibu semua setelah mengamati gambar pada slide
PPT yang Ibu tampilkan, Ibu harapkan anak Ibu semua nanti dapat menganalisis arti hak dan kewajiban dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar pada slide PPT yang Ibu tampilkan, Ibu harapkan nanti kalian dapat menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar yang Ibu tampilkan pada slide PPT yang Ibu tampilkan nantinya, anak Ibu harapkan dapat memberikan contoh kegiatan tindakan yang bisa dilakukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, ya, setelah mengamati video pembelajaran yang Ibu tampilkan nantinya pada slide PPT, Ibu harapkan kalian nantinya dapat menganalisis arti teknik montase dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran yang Ibu tampilkan nantinya, Ibu harapkan kalian semua dapat menganalisis teknik membuat montase dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati video pembelajaran pada slide PPT yang Ibu tampilkan, Ibu harapkan nanti dapat membuat montase dari bahan bekas dengan benar. Oke, masuklah kita ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Nah, sekarang coba anak Ibu, ya, perhatikan slide PPT yang Ibu tampilkan di layar PPT Ibu. Lihat, ada 2 gambar. Perhatikan ya nak ya, ada 2 gambar. Coba perhatikan dulu, diamati. Sudah? Nah, coba pertanyaannya, coba kamu ceritakan apa yang kamu lihat pada gambar. Siapa yang bisa? Coba pada gambar pertama, siapa yang bisa menceritakannya nak? Apa saja yang kamu lihat pada gambar pertama? Apa saja nak? Ayo Sabrina. Apa nak? Iya, sampah. Pintar. Kemudian apa lagi? Coba kamu ceritakan. Sampahnya berada di mana itu nak? Iya, banyak sampah di sungai. Terus bagaimana? Lingkungannya bersih atau kotor? Kotor. Iya, kotor. Coba ada lagi yang siapa yang bisa? Pintar ya, Sabrina ya. Coba Rafi. Coba Rafi. Bagaimana nomor 1 nak? Gambar yang kamu lihat. Ceritakan coba. Banyak sampah. Iya, banyak sampah. Terus? Sungai kotor. Iya, sungainya jadi kotor ya, karena pintar. Tepuk tangan dulu buat kawan. Oke, pintar anak Ibu. Gambar yang pertama, kata si Rafi, banyak sampah ya di sungai. Kemudian sungainya menjadi kotor. Otomatis udaranya bagaimana? Iya, tidak segar. Iya. Nah, selanjutnya coba gambar yang kedua. Mana Regi, kamu lihat lingkungan pada gambar di nomor 2? Iya, coba ceritakan nak. Lingkungannya bersih, terus apa lagi? Lingkungan bersih terus? Iya, lingkungannya bersih ya. Lingkungannya bersih. Kata si Regi, kemudian udaranya segar. Iya, pintar. Tepuk tangan buat Regi. Iya, pintar anak Ibu ya. Nah, dari gambar yang pertama tadi sudah kalian katakan bahwa lingkungan pada gambar yang pertama itu menunjukkan lingkungan yang kotor. Ya nak ya, banyak terdapat sampah di sungai. Dan sungainya pun jadi ikut kotor ya, hitam. Kemudian pada gambar yang kedua tadi kalian sebutkan lingkungannya bersih. Ya. Nah, kalau pada gambar yang pertama lingkungannya seperti itu menunjukkan bahwa bagaimana warga yang di sekitarnya peduli tidak melaksanakan kewajibannya tidak terhadap lingkungannya. Tidak. Iya, tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian pada gambar yang kedua, bagaimana warga di lingkungan gambar yang kedua melaksanakan kewajibannya atau tidak? Melaksanakan. Iya, melaksanakan kewajibannya.
bahwa gambar lingkungan atau warga di situ, ya, warga di sekitar sekolah tersebut melaksanakan kewajibannya. Nah, angkat tangan nak. Siapa yang tahu apa itu pengertian kewajiban? Angkat tangan dulu. Ayo kamu Akhir. Iya, segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Pinter anak Akhir, pinter anak Sabrina. Coba Rafi, apa itu nak kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya, segala sesuatu yang harus kita benar yang dikatakan temannya. Iya, tangan buat kawan-kawannya. Oke, pinter semua anak ini ya. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau ada kewajiban, pasti itu ada hak. Apa itu yang dimaksud dengan hak? Coba kamu Sabrina. Sesuatu yang harus kita terima. Iya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Iya, pintar anak Ibu Sabrina. Tepuk tangan buat kawan. Iya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Antara kewajiban dan hak itu harus seimbang. Ya, jangan ada yang berat sebelah. Jangan ada yang lebih besar haknya. Ya, dia meminta lebih besar haknya, sementara kewajibannya tidak dia laksanakan. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, tadi coba di lingkungan sekitar kita tadi. Ibu suruh tadi kalian menunjukkan bahwa lingkungan sekitar kita bagaimana? Segar. Berarti bagaimana warganya, warga di sekitar sekolahnya melaksanakan kewajibannya atau tidak? Melaksanakan kewajibannya. Pinter anak Ibu. Nah, ayo kita baca sama-sama. Hak adalah iya, adalah ayo sama-sama. Iya, coba lagi bawahnya. Iya, itu dia pengertiannya ya, Nay. Hak adalah segala sesuatu yang didapat oleh manusia sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan, kita semua itu punya yang namanya hak. Hak apa? Semenjak dalam kandungan mendapat kasih sayang. Ya, pintar ya, Nak ya. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan untuk menuntut yang namanya hak. Sekarang coba kita baca agar lebih mengerti lagi tentang hak dan kewajiban. Ayo coba Sabrina baca ke depan. Suatu hari Lili dan teman-teman bermain di taman. Mereka senang bermain di taman karena udara sejuk. Banyak pohon rindang di sana. Lingkungan taman juga bersih dan terawat. Akan tetapi sore itu mereka sedang bermain, mereka merasakan tidak nyaman. Udara yang biasanya sejuk tercemar oleh bau busuk. Selain itu banyak nyamuk dan menggigit mereka saat sedang bermain. Iya, duduk. Coba lanjut. Siti. Paragraf yang kedua. Asina, paragraf yang kedua. Lili pun mengajak teman-temannya untuk mencari sumber bau busuk. Setelah beberapa lama mencari, mereka menemukan sumber bau yang berasal dari selokan yang penuh sampah. Selokan itu terlihat sudah lama tidak dibersihkan, banyak sampah yang menyumbat selokan. Selokan yang mengenang menjadi sarang nyamuk. Oke, duduk. Coba sini lanjut si Regi naik sini maju. Paragraf yang ketiga, baca yang kuat ya Regi. Mereka khawatir bau busuk itu tercium hingga ke permukaan warga sekolah yang bergerak juga dapat menjadi sarang nyamuk. Jika hal ini dibiarkan agar menimbulkan penyakit demam berdarah
Selokan yang tertumpah juga dapat menyebabkan air meluap saat musim hujan. Jika akhirnya mereka memutuskan untuk mengadu hal tersebut kepada ketua RT karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama ketua RT. Ingin melihat tempat yang mereka maksud, mereka pun mengantar ketua RT selain melihat keadaan selokan yang dimaksud mengusulkan untuk mengerjakan kerja bakti di lingkungan kedua RT. Menyambut musim baru dengan senang hati Lili dan teman-teman bahwa sudah terlibat langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sudah selesai dibaca temannya. Nah, tadi pada wacana ya sudah selesai kalian dengarkan ya kan? Temannya tadi sudah membaca, kalian sudah mendengarkan. Nah, di situ terdapat masalah. Ya, apa masalah yang diceritakan pada wacana? Nah, ya mereka melaksanakan kewajibannya atau tidak? Tidak. Iya. Kenapa tidak kalian bilang? Apa alasannya? Coba angkat tangan. Menjadi sarana. Iya, selokannya Menjadi kotor. Iya, selokannya kotor, kemudian menjadi sarang nyamuk. Pintar. Tangannya. Iya. Nah, kemudian setelah teman-temannya mencium apa nak? Bau. Iya, mencium bau tidak sedap. Mereka melaksanakan kewajibannya. Apa yang dilakukan mereka? Mencari bau tidak sedap. Iya, mencari bau tidak sedap tersebut. Terus setelah mencari bau yang tidak sedap, apa yang mereka lakukan? Melakukan kerja bakti. Iya, melakukan kerja bakti, membersihkan. Iya, membersihkan selokan tersebut. Setelah itu mereka melaksanakan kewajibannya ya karena membersihkan selokan. Bagaimana ibu sudah ngerti? Sudah. Kalau kalian sudah mengerti, sekarang kerjakan LKPD ya nak ya. LKPD yang kalian kerjakan itu ini dia, yang ini. Coba ada petunjuk cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, di situ petunjuknya, tuliskanlah hak dan kewajiban yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di tempat kamu. Gambar apa nomor 1 nak? Pantai. Iya, gambar pantai. Nomor 2, Gambar kereta api. stasiun. Gambar yang ketiga, taman bermain. Gambar yang keempat, Masjid. ya. Nah, petunjuknya, tuliskan hak dan kewajiban yang kamu lakukan ketika kamu berada di tempat pada gambar tersebut. Ketika kamu berada di pantai, berada di stasiun, berada di taman, berada di masjid, apa hak dan kewajiban yang harus kamu lakukan? Kerjakan di LKPD yang sudah ibu bagikan. Ibu beri waktu selama 7 menit. Nah, sekarang ibu tunjuk. Ya. Sudah selesai kan? Coba ibu tunjuk. Bacakan dulu untuk nomor 1. Rezi. Menikmati keindahan laut. Itu apa nak? Hak atau kewajiban menikmati keindahan laut? Hak. Iya, haknya. Terus apa lagi? Hak yang kamu buat? Menikmati udara bersih di laut. Iya, terus apa lagi ada? Dapat memanfaatkan laut. Iya, kemudian kewajibannya apa yang kamu buat Rezi? Tidak membuang sampah ke laut. Iya. Demi menjaga kebersihan laut. Iya, terus? Batasi sampah hewan laut. Iya, pintar, benar. Benar ya nak ya, udah bagus jawabannya. Nah, Sabrina, ayo Sabrina. Nomor 2 nak. Ketika kamu berada di stasiun, apa? 1. Menggunakan fasilitas di stasiun seperti toilet dan tempat duduk. Terus? 2. Membeli tiket kereta api. Udah haknya ya kan? Kemudian apa kewajiban yang Sabrina buat? Menjaga dan tidak merusak
dengan tertib saat membeli tiket. Iya, pinter. Udah bagus jawabannya. Ketika berada di taman bermain. Coba siapa yang bisa? Kamu Bang. Rifki. Nomor 3. Tidak merusak permainan yang disediakan. Iya, pinter. Bagus ya. 100 buat anak ibu. Nomor 4. Ketika kamu berada di tempat ibadah. Contohnya masjid, lingkungan sekolah kita, ataupun lingkungan taman, ya, kemudian laut, kemudian masjid. Nah, itu bisa kita buat suatu karya, ya. Misalkan kita ambil temanya apa, karya mentase yang ingin kita buat, ya. Kita tentukan temanya. Misalkan kita ingin membuat tema lingkungan sekolah, kita foto lingkungan sekolah kita, atau kita cari di majalah-majalah, ya, gambar-gambar tentang lingkungan sekolah. Kita gunting-gunting, kemudian baru kita tempelkan. Setelah karyanya karya montase, ya, kita bisa buat yang namanya karya montase, ya. Nah, siapa itu tahu apa itu karya montasenya? Apa sabrina? Karya seni yang dibuat dari potongan kertas. Iya, karya seni yang dibuat dari potongan kertas. Iya, pintar. Berarti dia nyimak tadi apa penjelasan ibu, ya. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan dan simak video pembelajaran yang ibu tampilkan pada slide PPT, ya. Coba kita baca sama-sama. Montase itu apa? Beberapa gambar dari berbagai sumber, majalah, koran, buku-buku bekas. Kemudian digabungkan, ditempel atau dilem pada suatu bidang datar atau kertas sehingga membentuk gambar baru. Itu dia pengertian dari montase. Nah, montase ini dapat kita lakukan teknik membuatnya, yaitu yang pertama, tentukan dulu temanya. Apa tema yang mau kita tuangkan ke dalam karya montase kita. Misalkan gambar lingkungan, carilah gambar-gambar lingkungan di majalah. Kemudian kalau misalkan mau gambar pemandangan, cari gambar-gambar pemandangan dari berbagai sumber tadi, majalah, koran, buku-buku bekas, dan lain sebagainya. Itu dia anaknya. Nah, sekarang ada kelompoknya kan? Nih, kelompok melati, kelompok anggrek, dan kelompok mawar. Udah dibawa perlengkapan untuk mengerjakan montasenya, nak? Nah, sekarang sudah paham kan tanpa dulu apa teknik montase? Sudah. Nah, kalau sudah, kita mengerjakan LKPD. Di situ ada petunjuk mengerjakannya. Buatlah karya montase yang bertema keindahan lingkungan. Ikuti langkah-langkah berikut. Udah dibawa semua apanya? Alatnya? Coba, mana yang dibawa? Lem mana? Tunjuk lemnya. Udah dibawa lem? Gunting? Udah dibawa, nak? Iya. Gambar-gambarnya yang mau ditempel? Udah dibawa? Udah, iya. Udah dibawa semua. Oke. Sekarang cobalah kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok ya, nak, ya. Kerja sama. Ya, pertama ada yang menggunting, kemudian ada yang menempel. Dan di sini guntingnya jangan apa-apa. Kerja sama. Sudah kerja sama.
Iya, nanti untuk hiasannya boleh kamu tambahin. Boleh kamu tambahin warna-warna. Iya, pinter. Nanti boleh ditambahin mataharinya nanti atau burungnya, awan-awannya ya nak ya. Kalau sudah selesai ditempel, biar lebih cantik ya sayang. Nah, oke, pinter. Oke, pinter. Iya, ya. Selesai? Sudah kan? Iya, betul. Udah selesai. Udah bagus-bagus ya. Kelompok apa? Kelompok Andre udah selesai. Mawar, bagaimana Mawar? Udah, iya udah. Oke. Nah, secara berkelompok, bacakan ya namanya tema apa yang kalian ambil. Yang pertama ibu suruh ke depan, kelompok melati. Ayo semua kelompok melati maju ke depan. Bacakan nak. Kami dari kelompok melati akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema montase kami judulnya Desaku. Ya. Alat dan bahan kami digunakan potongan kertas dari buku bekas dan majalah. Alat dan bahan kami gunakan potongan kertas dari buku bekas, Terus apa lagi nak? Gunting. lem, kelir. Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok melati. Iya, udah cantik ya kan? Udah cantik dia gambar mentasenya. Silakan dulu. Oke, untuk kelompok anggrek. Lihatkan sama teman-temannya hasil diskusi kalian, hasil tempelan mentase kalian. Ayo coba. Kami dari kelompok anggrek akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema montase kami kegiatan membersihkan lingkungan rumah. Dan bahannya yang kami gunakan gunting, potongan kertas dari buku bekas, lem, kertas berwarna kelir. Ya. Nah, lihat ini hasil montase dari teman-teman kalian kelompok anggrek. Bagus kan? Iya, tepuk tangan dulu. Ayo, silakan. Ya, udah. Coba udah rapi ya. Coba duduk, silakan duduk lagi. Nah, untuk kelompok yang ketiga, kelompok mawar. Ayo maju nak ke depan. Coba berdiri yang tegak. Bacakan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok mawar akan mempresentasi akan hasil diskusi kami. Satu tema yang kami ambil taman bermain. Dua alat dan bahan yang kami gunakan potongan kertas dari buku bekas, gunting, lem, kelir, kertas berwarna. Ibu, semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil karya montasenya sudah bagus ya nak ya. Kita semua guntingannya rapi, kemudiannya cara menempelnya pun rapi ya nak ya. Tidak nampak seperti gambar tempelan ya kan. Seperti kelompok pertama, kelompok melati. Ya, cantik dia, tidak tampak seperti tempelan dari bekas ya nak ya. Iya, bagus-bagus anak ibu, 100. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, pintar anak ibu. Nah, tadi juga kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban ya kan. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tugas evaluasi ya nak ya. Selesai dikerjakan, kita kumpul. Ibu bagikan kalau evaluasinya kalian kerjakan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Coba kerjakan. Ada di situ petunjuk menulis namanya, kemudian nomor absennya. Sembarangan di lingkungan sekitar taman. Mereka selalu Kasih waktu selama 5 menit.
Mereka juga senang mengadakan kerja bakti, bersihkan lingkungan sekitar taman. Hal ini mereka lakukan selama masa lalu menikmati taman yang bersih termasuk. Oke, sudah selesai. Kumpul. Oke, kumpul. Oke, lihat dulu jawaban kalian ya. Nah, sekarang selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini ya, Nak ya. Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kita hari ini? Mulai dari awal tadi. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Kita belajar tentang Adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya. Terus apa lagi pelajaran montase? Montase coba. Karya seni yang dibuat dari potongan kertas. Iya. Coba Sabrina dulu. Simpulkan dulu pelajaran kita hari ini, Sabrina. Adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Oke, iya benar ya. Kesimpulan kita hari ini, H adalah segala sesuatu yang kita terima sejak dalam kandungan. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum menuntut hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Ya, montase tadi apa tadi montase? Iya, karya seni yang dibuat dari potongan kertas yang diambil dari berbagai sumber. Apa nih sumbernya? Dari majalah, terus apa lagi? Iya, koran, apa lagi? Iya, buku-buku bekas, majalah, koran, buku bekas. Nah, itu dia ya kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Nah, setelah sudah pembelajaran kita hari ini, ya Nak ya, tugas kalian di rumah kerjakan halaman 42, ya Nak ya. Ada di situ pilihan berganda 1 sampai 10. Nah, kemudian kalian baca. Ya, kita tadi sudah belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, lanjut ya Nak ya pembelajarannya. Kalian buka buku kalian di tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-3. Ya Nak ya. Besok ketika kita bertemu, ketika kita berjumpa, ada pertanyaan atau ada yang tidak kalian mengerti dari apa yang kalian baca di tema selanjutnya, ya di soal pembelajaran selanjutnya, tanyakan sama ibu, ya tanya sama ibu. Oke, cukup sekianlah pembelajaran kita pada hari ini, ya. Selesai pembelajaran kita hari ini, sudah rapi semua ya, mejanya sudah rapi. Ayo coba ketua kelasnya siapkan Nak. Diri. Berdiri. Risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Belum kita pulang malam. Doa selesai. Bu ya, pulangnya rapi ya Nak ya. Iya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya ya Nak ya. Ayo lanjut Kak. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya Nak ya. Oke.